Sebelum kita memulai survei, sebenarnya apa sih itu perilaku konsumen? Nah, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang maupun kelompok dalam mempertimbangkan untuk memilih, membeli, dan memanfaatkan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan seseorang baik secara individu maupun kelompok. Pada tanggal 14 Februari, Mang Ayu ingin membeli kado Valentine untuk seseorang. Kemudian, dia memiliki ide untuk membeli coklat di Indomaret. Sebelum mengarah ke penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat mengenai dasar-dasar dalam mempelajari perilaku konsumen. Sebelum membahas perilaku konsumen lebih lanjut, ada kalanya kita tahu dasar-dasar dalam mempelajari perilaku konsumen. Perilaku konsumen memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu yang sering dipergunakan dengan menggunakan kurva indifference. Setiap konsumen akan mendapatkan kepuasan dan guna setelah melakukan suatu konsumsi komoditi dalam waktu tertentu. Konsumen memiliki suatu tujuan dalam memaksimumkan tingkat kepuasannya dengan sejumlah anggaran yang dimiliki sebelumnya, sehingga konsumen dapat membedakan komoditi yang akan mereka pilih. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan suatu pendekatan atribut dalam melakukan suatu analisis terhadap perilaku konsumen mencapai suatu kepuasan dalam kegiatan pembelian makanan yaitu coklat. Nah, yuk simak hasil analisis dari kelompok kami. Nah, di sini merupakan perhitungan pengalokasian pembelian. Berikut merupakan daftar harga, yaitu kita memiliki coklat KitKat dengan harga 12.000, Delphi dengan harga 8.900, dan Cadbury dengan harga 10.900, dan yang terakhir yaitu Silver Queen 10.500. Di sini merupakan harga-harga per piecesnya dengan total yaitu 42.300. Selanjutnya ada alternatif keputusan, di mana kita membeli coklat 4 buah KitKat yaitu dengan total harga 48.000. Selanjutnya ada Delphi yaitu 5 pieces dengan harga 44.500. Dan selanjutnya ada Cadbury, kita membeli 5 pieces yaitu dengan harga 54.500. Dan yang terakhir yaitu ada Silver Queen dengan harga 2 pieces dengan total harga yaitu 21.000 dan mendapatkan hasil total keseluruhan yaitu sebesar Rp168.000. Nah, berdasarkan data perhitungan tersebut, maka dibukalah garis atribut yang akan menjelaskan atribut yang digunakan, jumlah anggaran dan alokasi anggaran yang dijelaskan melalui garis atribut. Atribut coklat diasumsikan dengan dua macam atribut, yaitu adalah manis dan tingkat kandungan kalorinya. Berdasarkan grafik tersebut, panjang sebuah garis kombinasi merupakan bergantung pada besarnya anggaran yang ada, jumlah harga beli dan jumlah coklat yang akan dibeli. Dan kombinasi atribut merupakan jumlah antara coklat dengan tingkat manis dan kandungan rendah kalorinya. Yang pertama masuk ke dalam atribut rendah kalori adalah KitKat. Harga pembeliannya sebesar 48.000. KitKat merupakan atribut rendah kalori karena rasanya tidak cenderung manis, maka garisnya ditarik ke samping. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan pada coklat Silver Queen yang harga pembelian sebesar 21.000. Berikutnya masuk ke dalam atribut manis adalah coklat Delphi yang sebesar 44.500 dan coklat Cadbury yang sebesar 54.500. Selanjutnya, dengan memperhatikan anggaran, membuat kombinasi atribut dan mengetahui jumlah besar sudut maupun panjang garis, maka dapat ditarik garis depan efisiensi. Garis depan efisiensi dibuat dengan menghubungkan ujung dari masing-masing atribut. Kurva yang menghubungkan kombinasi garis antara atribut disebut dengan efisiensi frontier atau garis depan efisiensi.
Sebelumnya, pada suatu kasus akan ada ujung garis yang tidak ikut pada garis efisiensi frontier karena kemungkinan kepuasan yang diperoleh dari item tersebut lebih rendah dibandingkan dengan item lainnya. Pada kasus ini, ujung silver coin tidak masuk ke dalam garis efisiensi karena kepuasan tersebut berada di bawah dari titik Cadbury dan KitKat. Jika tadi itulah garis efisiensi frontiernya. Secara pemikiran rasional, pihak konsumen pasti tidak akan memilih melakukan konsumsi pada silver coin karena kepuasan yang diperoleh pada keadaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh dari ketiga coklat lainnya. Setelah konsumen menentukan titik efisiensi frontier, maka konsumen dapat menemukan coklat manakah yang akan dibeli nantinya berdasarkan asumsi rasionalitas. Maka konsumen akan menentukan keputusan terhadap coklat yang akan dibeli yang menunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan satu kurva indiferensinya, yakni akan membeli coklat Cadbury. Pada grafik dijelaskan bahwa anggaran tertinggi akan mencerminkan suatu perilaku konsumen dengan kepuasan tertinggi di mana kepuasan ini bisa disebut kepuasan real atau kepuasan nyata. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang optimal pada coklat Cadbury dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan adalah 54.500 sejumlah 5 pieces dari total anggarannya sebesar 168.000 dibandingkan dengan jumlah 3 coklat lainnya. Perhitungan kepuasan bayangan ditunjukkan dengan cara menambahkan jumlah silver coin yang akan dilakukan konsumen. Itu dengan melakukan pembelian sebanyak 2 coklat silver coin dengan harga 21.000. Sehingga maka dibuatkan grafik pendekar atribut dengan garis putus-putus pada ekspektasi atau disebut dengan titik kepuasan bayangan yang diharapkan konsumen. Kemudian ujung garis tersebut dihubungkan dengan garis efisiensi frontier. Kepuasan bayangan dimisalkan dengan IC 1 aksen milik silver coin itu sebesar 21.000. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada kasus ini ujung dari titik Cadbury, garis Cadbury tidak ikut menjadi garis depan efisiensi karena Cadbury berada di bawah garis efisiensi yang menghubungkan antara Delphi dan juga silver coin. Berdasarkan asumsi rasionalitas, konsumen akan menentukan kepuasan dengan pembelian coklat yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan kurva inferensinya. Ini konsumen akan membeli silver coin sebagai kepuasan bayangannya. Berdasarkan pembahasan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu kasus ini menggunakan pendekatan atribut untuk memahami perilaku konsumen dalam melakukan konsumsi. Nah, di mana pendekatan atribut ini membahas bagaimana cara konsumen mengalokasikan anggaran dalam pembelian coklat sehingga dapat mencapai suatu kepuasan. Berdasarkan analisis melalui pendekatan atribut yang telah dilakukan, seorang konsumen akan mencapai kepuasan maksimum yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan kurva indiferens. Dan sebagai konsumen, dalam mencapai kepuasan lainnya atau yang disebut dengan kepuasan bayangan, dapat dicapai apabila mendapatkan diskon harga dari pembelian coklat yang telah dibeli oleh konsumen tersebut.